ini kita akan membahas mengenai mengatasi kompetisi bisnis dengan kekayaan intelektual. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan kekayaan intelektual itu memegang peran penting dalam reputasi dan juga value dari bisnis teman-teman. Nah, maka itu dari hari ini kalau misalnya teman belum tahu, kita akan bahas nih gimana sih cara kita menggunakan kekayaan intelektual kita dengan bijak agar bisa lebih stand out daripada yang lainnya. Terima kasih sekali kalau sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan webinar ini. Dalam kesempatan ini saya hendak menyampaikan mengenai dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan sesuatu mengenai kekayaan intelektual. Saya mau berbagi pengalaman saya mau berbagi informasi tentang kekayaan intelektual. Nah, sebenarnya sesi webinar ini saya lebih suka kalau bentuknya santai. Jadi kita informal ya, kita ngobrol-ngobrol santai, kita sharing knowledge, dan jangan lupa teman-teman, please feel free sampaikan pertanyaan untuk kami, ya. Oke, seperti yang Mbak Lintang sampaikan tadi, nama saya Carola Moninca, tapi saya lebih suka dipanggil Carla, lebih singkat, lebih akrab terdengarnya. Saya ini adalah konsultan kekayaan intelektual yang sudah terdaftar. Saya menekuni bidang kekayaan intelektual sudah 18 tahun. Saya memimpin KAS Indonesia sudah 10 tahun. KAS Indonesia adalah bagian dari KAS internasional yang berpusat di Kuala Lumpur. Saat ini kantor kami sudah memiliki representasi di 6 negara ASEAN, Kuala Lumpur, Indonesia, Singapura, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Nah, dengan sedikit pengalaman saya, dengan pengetahuan saya berharap saya bisa berbagi sesuatu dalam kesempatan ini dengan teman-teman ya. Oke, saya mau kasih intro dulu sedikit nih. Kekayaan intelektual itu mungkin terdengar asing, mungkin juga bahkan ada yang belum pernah dengar sama sekali, belum ada yang pernah kenalan siapa sih kekayaan intelektual itu. Jadi kekayaan intelektual itu pada hakikatnya adalah suatu ilmu untuk menjawab semua kebutuhan manusia. Nah, kenapa menjawab kebutuhan manusia? Karena dengan kekayaan intelektual, manusia bisa menciptakan sesuatu, bisa menemukan suatu teknologi. Misalnya, manusia butuh penerangan. Saat itu manusia dengan karsanya, dengan ciptanya, dengan upayanya, berusaha untuk bagaimana mereka untuk menciptakan penerangan. Mereka melakukan riset, mereka melakukan percobaan. Lalu Thomas Alva Edison saat itu bisa menciptakan bola lampu pijar. Lalu antara lain adalah kekayaan intelektual itu sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya sangat dekat dengan kehidupan kita, sifatnya sangat lekat dengan kehidupan kita. Setiap hari kita bersinggungan dengan yang namanya kekayaan intelektual, tapi seringkali kita tidak sadar. Ada satu penelitian, kalau teman-teman tahu, yang menyebutkan bahwa kekayaan intelektual itu manusia itu bersinggungan dengan kekayaan intelektual setidaknya ada 30 sampai 50 objek setiap harinya. Oke, teman-teman. Satu hal yang paling nyata yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali teman-teman habis membuka mata, bangun tidur, apa yang teman-teman lakukan? Saat ini ya, mungkin ada yang bisa bantu saya dengan menchat. Yes, ada yang bilang buka HP. Ya, kucek mata iya. Minum iya. Tapi sebelum minum, sebelum kucek mata, pasti kita pegang HP kan? Matiin alarm kah? Cek ada chat WhatsApp kah? Atau bahkan langsung ngecek media sosial kita. Ngecek Instagram kita kah? Ngecek Facebook kita kah? Itu apa yang sebenarnya orang modern lakukan saat mereka membuka mata.
Teman-teman sadar nggak sih, kalau yang namanya handphone itu adalah produk kekayaan intelektual. Satu, produk kekayaan intelektual yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Saya mau bahas di sini. Tadi kita udah belajar ya. Jadi kekayaan intelektual itu adalah ilmu yang menjawab kebutuhan manusia. Lalu lebih lanjut lagi, apa sih kekayaan intelektual itu? Secara teori, kekayaan intelektual itu adalah sekumpulan harta yang tidak berwujud atau perlindungan atas hasil karya pikir. Kenapa disebut sebagai sekumpulan harta tidak berwujud atau intangible asset? Karena pada hakikatnya memang kekayaan intelektual tidak benar-benar berwujud seperti tangible things, tangible asset, tapi nilainya sangat tinggi. Coba teman-teman, saya mau kasih contoh ya. Teman-teman, siapa yang nggak kenal Bill Gates? Bill Gates itu adalah salah seorang manusia paling sukses, paling kaya di dunia. Apakah dia kaya dari hartanya? Iya, betul, dia kaya dari hartanya. Tapi harta apa yang membuat dia kaya? Tahukah teman-teman bahwa Bill Gates itu bisa kaya karena intangible asset, harta tidak berwujud yang dia miliki. Bill Gates bisa kaya karena apa? Karena software ciptaannya, dari hak ciptanya. Lalu apa? Software itu dia kasih nama kan, Microsoft. Jadi Bill Gates itu kaya juga dengan merek produknya. Jadi Bill Gates adalah salah seorang dari sekian banyak orang yang menjadi sangat kaya karena intangible asset yang dia miliki. Oke, lanjut. Teman-teman, kekayaan intelektual itu ada beberapa cabang, ada 8 cabang tepatnya. Pertama, paten. Nah, paten adalah cabang dari kekayaan intelektual yang melindungi teknologi, yang melindungi penemuan, yang melindungi invensi namanya. Ini seperti kita lihat di sini, ini adalah paten untuk sepeda. Oke, yang kedua, desain industri. Desain industri itu adalah cabang dari kekayaan intelektual yang melindungi bentuk estetis baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi bentuk estetis adalah bentuk yang menarik indera penglihatan, memiliki eye appeal namanya. Oke, selanjutnya merek. Merek ini paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya seperti ini. Siapa yang tidak kenal ini? Kalian tahu kan? Ronald McDonald's. McDonald's untuk semua makanan burgernya, untuk semua produk fried chicken-nya. Lalu lanjut. Hak cipta. Hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang melindungi hasil karya cipta, karya seni. Misalnya buku, lukisan. Jadi segala sesuatu yang bersifat literasi, artistik masuk dalam hak cipta. Oke, lanjut. Nah, indikasi geografis. Indikasi geografis adalah keistimewaan tertentu yang dihasilkan oleh suatu daerah. Misalnya, ini saya ambil contoh, ini adalah produk champagne, produk sampanye yang dihasilkan oleh daerah Champagne di Perancis. Tapi teman-teman jangan salah, Indonesia juga kaya akan indikasi geografis. Salah satunya yang paling terkenal adalah ubi Cilembu. Ubi Cilembu itu beda dengan ubi-ubi lainnya, karena ubi Cilembu dihasilkan di daerah Cilembu itu memiliki tekstur yang lebih manis, memiliki tekstur yang lebih lembut, lebih enak, dan itu
tercipta bukan atas rekayasa tertentu, tapi karena keistimewaan tanah, mungkin keistimewaan zat hara di dalam tanah tersebut yang menjadikan hasil alam menjadi istimewa. Selain ubi Cilembu, di Indonesia juga ada yang terkenal antara lain lada putih. Lada putih dari daerah Muntok. Lalu selebihnya di Indonesia juga hampir setiap daerah punya indikasi geografis dalam bentuk produk kopi. Entah itu kopi Sidikalang, entah itu kopi Toraja, entah itu kopi Bali, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, DTLST. DTLST itu adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi, bagaimana suatu desain untuk sirkuit-sirkuit tertentu, terminal-terminal tertentu, didesain untuk dapat menghasilkan suatu produk yang bersifat elektronis. Jadi gini teman-teman, dalam setiap remote control, dalam setiap TV, pokoknya dalam setiap produk elektronik pasti ada desain tata letak sirkuit terpadu ini. Desain tata letak sirkuit terpadu ini memiliki keistimewaan karena apa? Karena harus didesain sedemikian rupa untuk bisa kompatibel dengan teknologinya, tapi juga dengan bentuk yang kompak. Maksudnya bentuk tidak ada kan remote yang misalnya remote TV yang sangat besar, tapi bagaimana dengan partikel-partikel sirkuit yang kecil tersebut bisa menghasilkan suatu produk elektronik yang baik, yang multiguna. Oke, lanjut. Perlindungan varietas tanaman. Jadi kalau perlindungan varietas tanaman ini, teman-teman, contohnya seperti ini. Misalnya saya pergi ke pedalaman Kalimantan, lalu saya menemukan anggrek tertentu. Lalu anggrek yang saya temukan di pedalaman Kalimantan itu saya kawinkan, saya silangkan dengan anggrek yang ada dengan anggrek yang saya dapat, contohnya mungkin dari daerah Papua, di mana anggrek dari Kalimantan dan anggrek dari Papua tersebut disilang dan menghasilkan varian anggrek yang baru. Itu adalah salah satu wujud perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman ini secara khusus tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM seperti cabang haki lainnya, sebab perlindungan varietas tanaman ini akan didaftarkan di Kementerian Pertanian. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir, cabang ke-8 dari kekayaan intelektual itu adalah rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan. Rahasia dagang itu apa sih? Rahasia dagang itu sebenarnya berlaku untuk semua bentuk informasi yang memiliki nilai ekonomis yang patut kita pertahankan, yang patut kita jaga kerahasiaannya karena memiliki pengaruh yang besar untuk bisnis. Misalnya, resep ayam KFC, bagaimana campuran bumbunya, bagaimana cara menggorengnya, minyaknya, suhunya berapa, bagaimana treatment ayam tersebut supaya bumbunya tetap menempel walaupun ayamnya sudah dingin mungkin. Itu adalah suatu bentuk rahasia-rahasia yang kita terapkan dalam usaha kita berbisnis. Jadi itu layak untuk kita pertahankan dan tidak kita sebarluaskan atau ya kita anggap itu sebagai suatu confidential information. Jadi teman-teman, cabang haki itu ada 8. Oke, lanjut. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kekayaan intelektual itu sebenarnya adalah hal-hal yang sangat erat, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya mau kasih ini beberapa contoh dalam slide saya. Kekayaan intelektual yang ada dalam keseharian kita, lekat dengan keseharian kita. Oke, teman-teman. Siapa yang tidak pernah tahu produk ini? Ini produk yang sangat sehari-hari deh, very us. Maksudnya
gimana ya, kita gunakan setiap hari. Oke, teman-teman bisa lihat aspek kekayaan intelektual apa aja yang ada di dalam produk ini. Oke, pertama Filma. Filma itu mereknya. Yang kedua, aspek kekayaan intelektual apa? Desain industri. Bentuk botol itu adalah dilindungi dalam desain industri. Yang ketiga, paten. Jadi gini teman-teman, suatu produk minyak ini mungkin dia mengklaim benefit, mengklaim suatu manfaat. Misalnya, minyak goreng ini mengandung vitamin B, vitamin A, anti kolesterol, suhunya stabil, bisa menghasilkan hasil gorengan yang sangat renyah, lalu tidak cepat melempem. Tentunya teman-teman, satu produk minyak yang diharapkan memiliki keistimewaan seperti itu harus diberlakukan treatment tertentu, harus diberlakukan suatu proses kimia tertentu supaya klaim-klaim tersebut bisa kita dapatkan. Nah, cara kita men-treat, cara kita memperlakukan produk minyak itu sehingga menjadi istimewa, memiliki manfaat-manfaat tertentu, itulah yang termasuk dalam paten. Oke, lanjut. Handphone. Oke, teman-teman, siapa yang nggak kenal iPhone? Lalu kita lihat ya, apa yang aspek kekayaan intelektual apa yang terkandung dalam satu handphone ini. Oke. Pertama, yang kita lihat adalah bentuknya. Bentuk dari handphone itu, bentuk bodinya masuk dalam aspek kekayaan intelektual desain industri. Yang kedua, logo Apple dan kata iPhone itu masuk sebagai merek. Yang ketiga, ada paten. Paten untuk apa? Untuk teknologi yang diklaim dalam iPhone tersebut. Misalnya, bagaimana kamera tersebut bisa menghasilkan foto yang baik dengan pencahayaan yang rendah, bagaimana handphone tersebut bisa di-charge dengan cepat, bagaimana handphone tersebut bisa di-charge tidak hanya secara elektronik, tapi juga bisa menggunakan tenaga surya. Teknologi-teknologi seperti itu diklaim dalam paten. Dan ada desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi, teknologi itu diterapkan ke dalam bentuk terminal, sirkuit, dan lain-lain supaya secara elektronis handphone ini bisa berjalan, bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah peranti lunak atau software. Software itu dilindungi di dalam hak cipta. Teman-teman, nanti di slide mendatang juga saya akan bahas mengenai software. Jadi kenapa? Kalau teman-teman tanya, software kok masuk ke dalam hak cipta sih? Kan hak cipta itu kan karya literasi, karya artistik. Benar, software itu adalah karya literasi, tapi bukan dengan huruf Latin, tapi dengan huruf binari. Jadi source code itu dianggap sebagai suatu bentuk literasi binari. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman boleh di chat apakah saya sampaikan ini terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, tolong disampaikan di chat ya. Oke, thank you. Oke, lanjut. Oke, siapa yang tidak kenal dengan produk ini? Oke, teman-teman, kita semua tahu ya produk ini, si pil biru yang fenomenal. Oke, tapi teman-teman sebelum kita membahas kefenomenalan pil ini, tahu nggak teman-teman bahwa penciptanya dulu menciptakan pil biru ini untuk mengobati penyakit jantung dan darah tinggi. Nah, ternyata setelah diuji cobakan, setelah digunakan oleh pasien, pasien tersebut merasakan manfaat lain, merasakan
ya sorry, merasakan manfaat lain dari pil ini. Oke, seperti yang kita tahu sekarang yaitu untuk disfungsi ereksi ya. Jadi pil ini tadinya memang tidak bermaksud untuk digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi, tapi ternyata setelah digunakan ada manfaat lain dari pil ini. Seperti itu. Sampai sekarang ini pil ini lebih dikenal sebagai pil untuk disfungsi ereksi dibanding untuk penyakit jantung atau darah tinggi. Oke, kita lihat saat ini. Aspek kekayaan intelektual apa yang ada di pil biru ini? Yang pertama, pastinya patennya. Paten untuk komposisi obat. Bagaimana satu komposisi kimia itu diproses sedemikian rupa, dicampur sedemikian rupa untuk memberikan manfaat tertentu. Itu termasuk dalam paten. Oke, lanjut. Bentuknya pil biru ini kan cukup signifikan ya. Jadi bentuknya boleh dibilang segi 5 tumpul, segi 6 tumpul. Jadi bentuk ini masuk dalam perlindungan desain industri. Oke, lanjut. Oke, nama sudah tidak asing lagi. Yang pasti nama Viagra itu masuk sebagai merek. Dan jangan lupa teman-teman, birunya Viagra ini boleh dibilang cukup unik, cukup signifikan, berbeda dengan produk-produk yang mengklaim warna biru. Jadi birunya Viagra ini beda dari biru-biru yang lain. Maka warna ini juga termasuk dalam merek. Oke. Oke. Ini adalah majalah kebanggaan wanita Indonesia ya. Dulu sebelum ada Cosmopolitan, sebelum ada Good Housewife, Elle, dan lain-lain, orang Indonesia, wanita Indonesia, bacanya Femina. Oke, kita lihat majalah ini. Aspek kekayaan intelektual apa yang terkandung di dalam majalah ini? Yang pertama, pasti yang sudah saya sebutkan tadi, Femina namanya. Dan yang kedua adalah hak cipta. Untuk setiap artikel yang ditulis, untuk setiap foto yang dimuat di dalam majalah ini, itu adalah objek kekayaan intelektual dari hak cipta. Oke, saya lanjut ya. Teman-teman, kita semua tahu yang namanya dunia bisnis itu adalah dunia yang penuh dengan persaingan. Persaingan untuk menjadi siapa yang paling sukses, siapa yang paling laku, siapa yang paling terdepan, siapa yang omsetnya paling banyak, untuk menjadi yang paling, menjadi yang itu dunia bisnis. So, saya bisa bilang dunia bisnis itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya persaingan dan tidak akan pernah lepas dari yang namanya kompetitor. Terus kita mesti gimana nih sama kompetitor? Apa yang harus kita lakukan? Oke, teman-teman, dalam menghadapi kompetitor, kita punya dua cara. Pertama, cara yang halus. Cara yang halus itu gimana maksudnya? Kita punya satu ciri khas yang menjadikan kita menonjol, terkenal, stand out dibanding dengan kompetitor kita. Oke. Seperti ini stand out-nya. Penguin yang cantik. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, kita bahas satu-satu ya. Merek itu adalah identitas. Kita coba nih ya untuk membuktikan maksudnya apakah benar merek itu suatu identitas. Oke, teman-teman kenalkan sama logo ini? Tidak asing lagi. Ya, ini Nike Air. Nike. Oke, lanjut.
Dua logo ini pun saya yakin teman-teman pasti sangat kenal, pasti sangat paham. Ya, ini adalah produk sepatu dari Jerman yang dihasilkan oleh Mr. Adi Dassler. Adidas itu asal katanya dari Adi Dassler. Oke, lanjut teman. Nah, ini saya mau ngadakan kuis supaya kita nggak bosen ya. Oke, teman-teman boleh, saya kasih waktu 5 detik. Nanti teman-teman tolong chat ya. Oke, lanjut. Saat Anda mendengar kata taksi, ya. Oke. Ternyata cepat sekali. Oke, saat Anda mendengar kata taksi, hal apa yang terlintas di benak Anda? Yes, Bluebird. Oke. Teman-teman, Bluebird itu memang sangat lekat sekali ya dengan dengan jasa transportasi taksi ya. Sampai kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak kali kita tidak lagi menyebutkan bendanya, kita tidak lagi menyebutkan moda transportasinya, tapi kita langsung menyebutkan mereknya karena begitu lekatnya ingatan kita dan pengetahuan kita. Saya ambil contoh misalnya, "Hai, tadi kamu ke sini naik apa?" "Oh, tadi aku naik Bluebird." Padahal kan seharusnya dibilang, "Oh, tadi saya datang ke sini naik taksi." Tapi dia tidak menyebutkan kata taksinya, dia lebih menyebutkan kata Bluebird-nya. Oke, kuis yang kedua. Oke, nah teman-teman, kalau teman-teman mendengar kata mesin pencari, oh my god, cepat sekali. Apa yang terlintas dalam benak Anda? Oke. Yes, Google. Naver, Google. Oke, ada Naver, tapi Bing ada, tapi Google lebih signifikan, lebih stand out. Karena lebih, bahkan nih ya teman-teman, orang juga sekarang sudah mulai mengganti. Mereka juga benar-benar langsung menggunakan kata Google tersebut. Jadi misalnya nih, ya sudah Google aja dulu, bukan ya sudah cari saja dulu informasinya. Atau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita sampaikan, iya, tanya aja sama Mbah Google. Betul. Oke, kuis yang ketiga ya. Nah, apa yang terlintas dalam benak teman-teman saat teman-teman mendengar kata restoran cepat saji? Yeay! Yeay, coba perhatikan lagi, ini warnanya loh. Ini warna apa, teman-teman? Oh, Hokben warnanya kuning merah. Oke, ini sebenarnya adalah yes, McDonald, kuning merah. Oke, lanjut. Ini kuis yang terakhir kalau nggak salah. Ya, betul, ini kuis yang terakhir. Teman-teman, kalau teman-teman mau lihat, kalau teman-teman mendengar kata ngopi-ngopi cantik, apa yang terlintas di benak teman-teman? Yeah, betul, Starbucks. Yeah. Yeah, benar-benar Starbucks. Ya, oke. Teman-teman, Starbucks ini benar-benar eksis di Indonesia sehingga menciptakan suatu budaya baru ya, budaya untuk ngopi-ngopi cantik, budaya untuk hanging out di coffee shop, menghabiskan waktu ketemu sama teman-teman di ngobrol-ngobrol di coffee shop. Oke, teman-teman, saya senang deh, maksudnya saat ini teman-teman sangat interaktif, jadi saya semangat membawakannya. Oke, jangan ngantuk dulu ya, masih ada beberapa slide lagi. Nanti kalau terlalu cepat, tolong kasih tahu saya ya. Thank you. Teman-teman, dari empat kuis yang tadi saya sampaikan ya, semua itu adalah merek-merek yang sifatnya stand out, yang sifatnya menjadi sangat lekat dengan pengetahuan kita, sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga seringkali kita sudah tidak lagi menyebutkan jasa atau barang apa yang diwakili dari merek tersebut, tapi kita langsung menyebutkan merek tersebut kayak, kalau ke sini naik apa? Naik taksi. Kamu tadi siang makan apa? Makan McD. Padahal yang kamu makan adalah hamburger. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman juga bisa lihat tadi,
semua kata-kata kunci yang tadi saya sampaikan di dalam slide ini, semuanya mengadaptasi sedemikian rupa adalah warna-warna dari yang menjadi ciri khas dari merek tersebut. Jadi bisa saya katakan kembali bahwa merek stand out tidak hanya katanya, tapi juga warnanya. Karena warna itu sangat mempengaruhi untuk memberikan identitas untuk merek tersebut. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kita tadi ngomongin merek. Nah, sekarang gini. Lalu kalau kayak saya punya nama, mau saya daftarin sebagai merek, lalu komponennya apa aja sih yang layak, yang bisa kita daftarkan sebagai merek? Oke, kita lihat contoh di sini. Saya ambil nama-nama merek-merek yang terkenal ya, yang maksudnya lekat dengan kehidupan kita orang Indonesia. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa yang layak didaftarkan sebagai merek pertama ada logonya, ya. Yang kedua, yang layak didaftarkan sebagai merek ada katanya. Dan yang ketiga adalah slogan atau tagline. Jadi teman-teman, tagline itu sangat berpengaruh ya, sebab contoh tagline-nya KFC saya selalu ingat sampai hari ini, detik ini pun. KFC, jagonya ayam. Atau McDonald, I'm loving it. Jadi tagline itu ibaratnya juga identitas melekat dengan merek tersebut, menjadikannya stand out. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke desain industri. Seperti yang saya informasikan tadi, desain industri itu adalah perlindungan untuk suatu bentuk estetis. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah bentuk-bentuk estetis contoh dari desain industri. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Nah, teman-teman tadi udah lihat ya, semua itu adalah objek-objek ciptaan yang layak dilindungi dan layak dilindungi sebagai desain industri. Intinya desain industri itu harus memiliki suatu nilai estetika, harus memiliki unsur keindahan yang menarik bagi penglihatan, yang eye appeal. Lalu objek apa yang bisa kita daftarkan sebagai desain industri? Pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, memiliki nilai estetis, menarik indera penglihatan. Pernah nggak kalian mengalami, teman-teman, bahwa membeli suatu produk karena kemasannya lucu, bentuknya bagus, saya mau. Nah, saat itu teman-teman sebenarnya sudah bisa melihat bahwa, oh, kemasan itu adalah bentuk layak untuk didaftarkan sebagai desain industri, layak menjadi objek desain industri. Yang kedua, desain industri kalau kita mau daftarkan harus baru, tidak benar-benar ini adalah suatu yang tidak bisa ditawar-tawar, betul-betul harus baru. Belum pernah dipublikasi, berarti belum pernah dipakai, belum pernah ditayangkan misalnya dalam uji coba apapun, dalam website kah. Jadi benar-benar harus baru. Lalu desain industri itu bisa diproduksi secara massal. Dalam artian, kalau harus tunduk pada suatu kondisi tertentu, misalnya kemasan ini baru bisa menarik bentuknya seperti ini kalau dia diproduksi oleh kain batik tulis yang dibuat oleh suatu perusahaan tertentu. Tentunya bukan tidak seperti itu. Jadi harus benar-benar bisa diproduksi secara massal, secara banyak diproduksi oleh pabrikan. Itu. Nah, teman-teman, ada juga fitur-fitur desain industri yang tidak diperbolehkan, antara lain desain industri itu tidak mengenal fitur fungsional. Jadi, misalnya saya mengklaim bentuk desain ini, tapi ini punya fitur fungsional, misalnya ini tuh ada pegangannya seperti ini, lalu saya masukkan di dalam deskripsi desain industri saya.
ini adalah bentuk fungsional dari botol ini, karena kalau dipegang dengan gerigi-geriginya tidak mudah lepas, bisa ditahan oleh mungkin pencapit tertentu. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi benar-benar desain industri adalah betul-betul desainnya tanpa fungsinya. Dan yaitu, desain industri tidak boleh tunduk pada persyaratan produksi tertentu. Bahan apapun harus bisa untuk diimplementasikan, untuk digunakan sebagai untuk membuat desain industri tersebut. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, saya mau nunjukin ya. Ini ada iklan, lucu deh. Oke, klik. Ya, teman-teman tahu nggak bahwa sebenarnya tuh ini adalah iklan milkshake. Jadi dengan pemikiran yang sangat kreatif dari penciptanya, ada seekor sapi naik trampolin. Bisa ini kan teman-teman bisa bisa dimengertikan milkshake. Jadi ada sapi naik trampolin dan harusnya dia loncat-loncat sih di trampolin. Jadi susu yang dihasilkan oleh sapi itu otomatis tershake ya. Ya, nah teman-teman, pemikiran kreatif itu layak untuk dilindungi sebagai hak cipta. Nah, ini saya ambil contohnya seperti ini. Oke, ada satu lagi bentuk pemikiran kreatif yang layak sebagai hak cipta. Nah, ini iklan pisau. Saking pisaunya ini tajam, makanya saat digunakan apa sih namanya ini talenan ya. Talenannya pun terpotong-potong saat dia memotong wortel. Bentuk-bentuk pemikiran inilah yang kita layak lindungi sebagai hak cipta atau merupakan bagian dari hak cipta. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, jadi apa ya yang harus kita lindungi, yang bisa dilindungi oleh hak cipta? Pertama, karya literasi seperti buku Harry Potter tadi, puisi, mungkin puisinya Bapak Hairil Anwar, puisinya Bapak almarhum Sapardi Djoko Damono, lalu karya artistik, lukisan, mungkin patung Selamat Datang, lukisan mungkin lukisannya Avandi, lukisannya siapa lagi ya pelukis Indonesia? Aduh. Oke, terus hasil karya foto seperti itu. Oh ya, Basuki Abdullah saya lupa. Itu juga pelukis yang terkenal di Indonesia. Karya foto, karya video, karya musik, lagu, jingle, karya binari seperti yang saya sebutkan tadi untuk peranti lunak, dan karya animasi, yaitu kartun. Oke, lanjut. Teman-teman, kita mau bicara, ini sedikit serius, sebab paten ini adalah ya boleh dibilang bagian dari kekayaan intelektual yang berperan penting untuk kehidupan umat manusia. Sebab apa? Karena dengan paten, kehidupan manusia bisa menjadi lebih mudah. Coba teman-teman bayangin, kalau nggak ada penemuan lampu, kalau Thomas Alva Edison nggak bikin lampu, nggak mematenkan lampu saat itu, apakah kita bisa masih mendapat penerangan saat ini? Terus, kalau tidak ada penemuan untuk vaksin, contohnya ya, vaksin polio kah, vaksin kolera kah, tentunya hingga saat ini kita masih benar-benar hidup dengan resiko untuk terjangkit kolera atau polio. Terus kalau tidak ada penemuan untuk antibiotik, saat ini mungkin kita benar-benar hidup dengan kesehatan yang sangat riskan.
atau kalau tidak ada penemuan untuk obat bius operasi. Bagaimana kita mau dioperasi maksudnya tanpa terasa sakit, walaupun setelah operasi pasti sakit juga. Tapi maksudnya saya bisa katakan di sini teman-teman, paten sangat berperan dalam kehidupan umat manusia karena apa? Karena paten menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Karena paten membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, membuat sesuatu yang meringankan kehidupan umat manusia. Ya, oke, teman-teman, hal yang layak untuk dipatenkan itu penemuan. Tapi penemuan yang mana yang layak untuk dipatenkan? Penemuan yang sifatnya invensi. Jadi yang benar-benar dari tidak ada menjadi ada, yang tidak terduga, yang bahkan orang yang ahli di dalam bidangnya sekalipun tidak pernah akan menduga, oh bisa ya ada metode seperti ini, oh bisa ya ada alat seperti ini. Kalau inovasi, teman-teman, inovasi itu tidak layak untuk dilindungi sebagai paten. Karena apa? Inovasi itu sifatnya hanya memperbarui dari yang sudah ada, bukan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Oke, saya ambil contohnya di sini. Butter stick, jadi mentega dibikin seperti stick, sama yang kanan ini adalah tisu yang dimodifikasi. Sebenarnya ini toilet tisu yang dimodifikasi. Mana yang layak sebagai paten? Pastinya yang kiri, butter stick. Karena apa? Suatu mentega untuk bisa dijadikan stick, tentunya dia harus mengalami treatment tertentu kan, harus ditambahkan komposisi tertentu. Supaya apa? Mentega ini masih tetap padat tapi lembut dan tidak cepat mencair. Tapi kalau ini modifikasi dari toilet tissue, tempat toilet tissue dispenser, tempat toilet tissue, hal ini sudah bisa terduga. Maksudnya dia tetap hanya pembaruan dari bentuknya saja. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, kalau ini adalah benar-benar, klik lagi Tessa. Ini adalah benar-benar suatu bentuk invensi Google Glasses. Jadi ini benar-benar dari yang tadinya belum ada menjadi ada, membantu kehidupan umat manusia, sangat mudah digunakan, mengguidance kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Oke, menarik ini. Dua benda ini setiap hari kita temui. Post-it dan tutup kaleng. Teman-teman, dua benda ini adalah invensi. Walaupun terlihat sederhana, tapi ini tidak sesederhana yang kita lihat. Post-it itu saat ini memang sudah patennya sudah habis ya. Dulu Post-it, saya sempat mengalami Post-it itu mahal sekali. Sekarang semacam seperti ini, stiker seperti ini, itu kita bisa temukan harganya murah, bahkan Indomaret juga bikin dengan mereknya Indomaret untuk produk ini. Ini karena apa? Karena patennya sudah jatuh tempo, sudah menjadi public domain. Post-it ini adalah paten ya teman-teman. Karena apa? Karena satu kertas ini diberikan lapisan tertentu sehingga saat kita tarik, dia tidak merusak permukaan, tetapi bisa menempel. Jadi ini adalah paten. Nah, kalau tutup kaleng ini juga paten. Supaya apa? Ini sebenarnya berfungsi untuk membuka dengan mudah, tapi juga bisa difungsikan saat tutupnya ini diputar sebagai tempat sedotan. Ini juga paten. Ini paten dari Coca-Cola. Seperti itu. Oke, lanjut. Lalu teman-teman, saya mau sampaikan di sini apa yang bisa kita daftarkan sebagai paten. Pertama, paten itu harus baru. Jadi, invensi, penemuan itu harus benar-benar baru. Metodenya belum pernah ada, barangnya belum pernah ada, komposisinya belum pernah ada. Oke, jadi benar-benar harus baru dan tidak terduga. Langkah inventif itu sebenarnya adalah bentuk penerangan dari sesuatu yang tidak terduga.
Jadi orang yang ahli di bidangnya itu sekalipun tidak pernah menduga kalau, oh, barang ini bisa dijadikan ini. Metode ini bisa melahirkan suatu hasil seperti itu. Dan yang ketiga, paten itu harus bisa diaplikasikan dalam industri. Dalam artian bisa dibuat mass product, bisa dibuat dalam jumlah yang besar secara massal. Oke, lanjut. Contoh paten produk ada handphone seperti ini, teknologinya ya. Lalu ada proses, ini paten proses. Lalu ada paten bahan. Paten bahan ini biasanya lekat dengan produk-produk obat-obatan, produk-produk farmasi. Oke, lanjut. Teman-teman, tadi kita sudah membahas semuanya mengenai bagaimana caranya kita menjauhi kompetitor dengan cara yang halus dalam bisnis kita, yaitu dengan menjadikan bisnis kita stand out, menjadikan bisnis kita terkenal, menjadikan bisnis kita lekat dengan ingatan konsumen. Nah, lalu kita sekarang ini sampai pada bagaimana kita menjauhi kompetitor dengan cara yang keras. Dan lanjut. Dengan cara yang keras, dalam artian bagaimana kita mengambil langkah secara hukum untuk melindungi hak kita. Ya, oke. Lanjut. Nah, oke. Teman-teman, setiap bentuk kepemilikan apapun harus didukung oleh bukti tentunya. Bukti kepemilikan itu yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berhak untuk mengklaim hak kita untuk suatu objek tertentu. Contohnya, saya ambil contoh rumah deh. Rumah itu kalau kita mau sebutkan, oh itu rumah saya loh. Terus saya harus membuktikan ya kan. Dengan apa? Dengan sertifikat hak milik. Berarti sertifikat hak milik rumah itu atas nama Carla, berarti sah, benar, itu rumah atas nama Carla. Nah, sama loh teman-teman halnya dengan kekayaan intelektual. Kamu punya merek, ya. Tapi kalau ditanya, buktinya mana? Kamu tidak punya. Lalu, bagaimana kamu bisa mengklaim hak kamu? Benar nggak? Oke. Jadi, kekayaan intelektual itu baru akan benar-benar menjadi milik Anda kalau Anda memiliki buktinya dalam bentuk sertifikat. Caranya gimana? Diajukan teman-teman melalui pendaftaran. Ya. Lalu, keuntungannya nih kalau kita punya sertifikat hak atas kekayaan intelektual, misalnya atau sertifikat hak atas merek. Pertama, kita tuh punya hak eksklusif. Jadi hak kekayaan intelektual itu diatur oleh negara. Negara mengatur melalui undang-undang. Ada undang-undang paten, ada undang-undang merek, ada undang-undang desain, ada undang-undang hak cipta, ada undang-undang desain tata letak sirkuit terpadu, dan ada undang-undang rahasia dagang. Nah, undang-undang itu dalam hierarki peraturan di negara kita adalah suatu bentuk produk hukum yang paling tinggi. Nah, hukum aja udah mengatur tuh kalau kamu punya sertifikat hak milik, berarti kamu punya hak eksklusif. Hak eksklusif itu apa sih? Kamu boleh mempergunakan, memanfaatkan sampai titik darah penghabisan merek kamu. Mau kamu lisensikan, mau kamu franchise-kan, mau kamu apapun, kamu boleh melakukannya. Karena apa? Karena itu merek kamu. Seperti halnya rumah kamu. Kamu memiliki rumah kamu pastinya secara eksklusif dong. Satu waktu saya mau cat, itu warnanya hitam, putih, kuning, dan biru. Lalu saya mau bongkar, kamar mandinya ada 8, kamar tidurnya ada 2. Saya mau bikin tingkat 3. Itu hak eksklusif kamu. Itu rumah kamu. Mau kamu apapun, mau kamu lakukan apapun, silakan saja. Benar? Ya. Lalu itu keuntungannya. Keuntungan yang lainnya, kalau ada pihak-pihak yang
menyalahgunakan, meniru, membonceng, pokoknya melakukan tindakan hukum yang menyalahi hak milik kamu, kamu bisa melakukan upaya hukum dengan gugatan. Oke, lanjut saja. Oke, sekarang tindakan hukum apa yang bisa kita lakukan? Secara ini saya sampaikan secara garis besar ya. Kalau kita menemukan ada pihak lain yang mengintervensi, mengganggu kekayaan intelektual milik kita, atau dalam hal ini adalah hak milik kita. Pertama, kita harus memulai dari hal-hal yang sifatnya win-win solution dulu. Kirimkan surat peringatan. Saya peringatkan ya, ini merek saya loh, kamu nggak boleh pakai ini karena kamu tidak punya hak, saya punya haknya loh, ini loh sertifikat merek saya, nomornya sekian, sekian, sekian. Oke, ternyata produk merek itu ditempel, digunakan untuk suatu produk yang diimpor dari China misalnya, lalu diperjualbelikan di Indonesia dan menggunakan mereknya kita bisa minta penghentian impor. Terus begitu masih nggak bisa juga, maksudnya masih belum cukup juga tindakannya. Kita bisa meminta perintah penyitaan. Lalu masih belum cukup juga, kita bisa minta dia untuk menghentikan penjualan. Lalu masih belum cukup juga, kita masih bisa dia gugat secara pidana maupun perdata. Jadi ada gugatan ganti rugi. Kalau gugatan ganti rugi itu secara perdata. Gugatan ganti rugi nilainya itu memang kalau secara material kita bisa diatur oleh undang-undang ada. Tapi kalau secara imaterial itu jumlahnya tidak terbatas. Ya teman-teman. Oke, lanjut. Teman-teman sekalian, yang saya sampaikan tadi itu adalah secara general. Ya, jadi bagaimana kalau kita punya kekayaan intelektual, bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita melindunginya, bagaimana perlakuan perlindungan secara halus, bagaimana perlakuan perlindungan secara keras, secara kasar dengan menempuh upaya hukum. Tapi saya bisa katakan semuanya itu teman-teman, semua upaya-upaya tersebut harus didahului dengan kepemilikan teman-teman atas hak kekayaan intelektual, hak atas merek, hak atau atas paten. Jadi kalau teman-teman punya kreasi, harus diajukan pendaftarannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan perlindungannya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa tetap stand out, supaya teman-teman bisa tetap terlihat menonjol di antara kompetitor bisnis teman-teman. Ya, oke, teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman di kemudian hari mau punya bisnis, saya hanya mengambil ini sifatnya yang secara general juga, karena saya kalau nanti mau ingin tahu lebih dalam, kalian boleh, teman-teman boleh email saya. Jadi kalau teman-teman ingin benar-benar secara detail mengetahui, Bu Carla, saya punya bisnisnya ABCDEE. Lalu kekayaan intelektual apa ini yang harus saya lakukan? Kekayaan intelektual apa ini yang berhubungan dengan bisnis saya? Apa yang harus saya lakukan? Saya bisa guide teman-teman secara detail, ya. Namun ini adalah informasi secara general dulu. Jadi saya sampaikan di sini adalah kekayaan intelektual yang kira-kiranya related, berhubungan dengan bisnis Anda. Misalnya kalau teman-teman bisnisnya itu manufaktur. Nah, kalau manufaktur berarti kekayaan intelektual yang relevan adalah paten, merek, desain industri, dan hak cipta untuk produk-produknya. Oke, lanjut. Kalau teman-teman bergerak dalam bidang makanan dan minuman, food and beverage, kira-kira kekayaan intelektual apa yang relevan dengan bisnis teman-teman? Antara lain merek, paten, desain industri, rahasia dagang. Oke, lanjut. Kalau teman-teman bisnisnya IT, banyak startup yang punya bisnis IT. Kira-kira
kekayaan intelektual apa yang berhubungan relevan, contoh misalnya merek, hak cipta untuk source code dan piranti lunak, bahkan paten. Oke, lanjut. Kalau teman-teman punya bisnis fashion, bikin clothing, bikin butik, bikin label garment deh. Lalu kekayaan intelektual apa aja yang cocok? Ada merek, ada hak cipta, dan ada desain industri. Oke, lanjut. Kalau teman-teman bergerak dalam bidang seni, pasti ada merek, ada hak cipta, dan ada desain industri. Oke, ini ada email saya, ada website kantor saya, ada Twitter, ada YouTube, dan Facebook. Teman-teman boleh catat nanti kalau ada, oh iya ternyata 2 hari dari sekarang saya baru menemukan apa yang mau saya tanyakan ke Ibu Carla. Silahkan, jangan segan ditanyakan. Saya dengan senang hati saya bisa bantu teman-teman semuanya. Ya. Oke, dari saya ini Mbak Lintang. Oke. Sekarang kita masuk Q&A. Mungkin teman-teman bisa screen capture dulu untuk kontaknya Bu Carla, tapi nanti dari kami juga akan bantu reshare lagi kontak yang bisa dihubungi oleh teman-teman untuk menghubungi Bu Carla untuk nanya-nanya mengenai cash lebih lanjut ya Bu Carla. Oke. Sekarang kita masuk Q&A ya teman-teman dan Bu Carla. Pertanyaan pertama dari Kak Husni Hasbi. Ini perbedaan paten dan hak cipta itu apa ya Bu? Dan keuntungan memiliki keduanya itu apa sih? Paten dan hak cipta itu adalah dua bidang hak kekayaan intelektual yang sangat berbeda. Paten melindungi suatu bentuk teknologi, mencakup komposisi, mencakup alat, mencakup metode. Sedangkan kalau hak cipta itu sebenarnya melindungi kekayaan intelektual yang bersifat karya seni, karya literasi, karya artistik, misalnya lukisan, buku. Nah, yang saya sebutkan tadi, ada memang cabang hak cipta yang sedikit menyinggung teknologi, yaitu software. Sebab software itu kan dilindungi sebagai hak cipta. Kenapa hak cipta? Karena software itu adalah karya seni binari. Karena software source code itu dianggap suatu bentuk karya tulis, tapi karya tulis binari. Jadi penerapannya pun berbeda. Kalau hak cipta, kalau paten itu adalah sesuatu yang hubungannya dengan teknologi, sesuatu yang berhubungannya dengan karya industrial. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan barang, metode atau apapun yang bisa dibuat mass product. Sedangkan kalau hak cipta tidak, ya. Kayak misalnya lukisan. Mungkin seorang pelukis dia tidak akan bisa menciptakan suatu lukisan yang betul-betul sama-sama dengan mengcopy, itu bukan hak cipta. Kalau hak cipta, dia itu ada ide, terus di ide yang berhubungan dengan artistik, literasi, dan lain-lain ya, yang diimplementasikan ke dalam suatu bentuk karya. Kalau paten, penemuan teknologi, penemuan yang sesuatu yang tadinya belum ada jadi ada gitu. Seperti itu. Seperti itu ya Kak Husni, semoga menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Carla. Ini dari ada banyak pertanyaan sebenarnya. Makasih juga tim Cash Support yang juga udah bantu beberapa jawab. Jadi kalau misalnya sesi Q&A-nya habis dan nggak sempat kejawab, nanti mungkin dari tim Bu Carla atau Cash ini akan bantu email jawabannya ke teman-teman. Jadi jangan takut ya teman-teman jawabannya. Pertanyaan nggak kejawab. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Carla dari Kak Gilang. Jika ada suatu brand yang sudah berjalan 2-3 tahun dan ternyata belum dipatenkan brand tersebut, bagaimana jika ada pihak lain yang terlebih dahulu mempatenkan brand tersebut? Apakah kita harus bayar ke yang punya paten atau bisa nyewa? Tapi brand kita sudah lebih dulu nih berjalannya. Gimana itu, Bu Carla? Teman-teman sekalian, kekayaan intelektual di Indonesia semua diatur undang-undang. Ya, undang-undang mengatur semuanya bentuk kekayaan intelektual di Indonesia adalah sistemnya first to file. Jadi siapa yang mengajukan pendaftaran lebih dulu, itu yang haknya diakui oleh negara.
Ya. Jadi kalau kita, misalnya gini, saya punya brand baju saya mereknya brandnya Carla. Saya nggak pernah daftarin ke kantor merek, saya sama sekali tidak punya pendaftaran, tapi tetap saya pakai. Nah, suatu waktu ada pengusaha lain yang sama-sama memproduksi baju yang menggunakan merek yang sama, Carla. Lalu dia ajukan, dialah yang akan mendapat haknya. Dia yang mendapat haknya. Kalau dia sudah dapat haknya, dia bisa minta saya, padahal saya yang pakai duluan ya, itu ide saya. Tapi saya tidak pernah mendaftarkan. Lalu dia bisa minta saya untuk, kamu stop ya menggunakan merek Carla, sebab saya yang punya loh merek Carla. Karena apa? Karena saya punya buktinya, ada sertifikatnya. Kamu nggak punya apa-apa. Di Indonesia, bentuk penggunaan, maksudnya tapi kan saya sudah menggunakan lebih dulu, itu tidak diakui. Jadi di Indonesia sistem perlindungan kekayaan intelektual itu adalah deklaratif. Jadi benar-benar first to file, siapa yang mengajukan pertama kali itu yang diakui. Bentuk penggunaan tidak diakui sebagai hak milik. Hak milik harus dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Seperti itu. Pokoknya ada tertulis dan tercatat hukumnya itu ya, Bu Carla ya? Betul Jadi sekali. kalau misalkan orang itu kekeh nih, aku nggak mau, aku tetap mau pakai nama ini nih. Nah, itu bisa dituntut juga ya, Bu Carla? Bisa. Nah, yang menuntut itu nanti yang punya sertifikat hak merek. Dia akan menuntut. Proses peradilan merek itu nanti akan masuk ke pengadilan niaga. Prosesnya memang lebih cepat, tapi untuk hal-hal tertentu itu akan masuk ke ranah hukum perdata karena gugatan ganti rugi dan lain-lain tidak diatur di pengadilan niaga ya. Nah, jadi padahal saya yang menggunakan duluan, itu ide saya, lalu ada orang yang mendaftarkan, akhirnya malah itu jadi milik dia, ya seperti itulah kalau kita tidak mendaftarkan merek kita gitu. Jadi sebenarnya ini sebuah hal yang penting, tapi orang nggak gitu sadar ya kayak. Betul, itu sering terjadi. Jadi tiba-tiba nanti mereknya udah besar, terus dia mau daftarkan. Ini banyak banget dengan klien saya. Merek dia sudah besar, maksudnya dalam artian sudah memiliki value ya, barangnya sudah laku, sudah mulai dikenal. Baru dia terpikirkan, oh ya udah deh kalau gitu saya mau daftarkan. Pas dia daftarkan udah ada merek yang sama atau udah ada merek yang mirip. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa gitu. ya? Nggak bisa. Jadi maksudnya sebelum itu menjadi besar, investasilah dulu, daftarkan dulu gitu. Iya, oke. Nah, ini menyambung juga nih, Bu Carla, mengenai pendaftaran merek. Ada yang nanya dari Kak Sony, untuk pendaftaran merek, apakah logo type, logo mark, dan slogan dianggap sebagai suatu kesatuan, atau harus didaftarkan terpisah masing-masing sendiri? Dan untuk mendaftarkan ini, perlu berapa lama ya? Dan biayanya berapa? Oke. Kalau satu kesatuan ya, jadi ada logo, ada nama, ada slogan, kita bisa sebutnya sebagai merek komposit atau composite mark. Itu bisa didaftarkan semuanya bareng-bareng bisa. Tapi kalau untuk consumers good, jadi untuk mungkin FCMG, sangat saya sarankan selain memiliki pendaftaran merek tersebut satu kesatuan, alangkah baiknya mereka juga punya yang terpisah-terpisah. Jadi ada logonya, ada namanya, ada slogannya. Karena apa? Mengingat keperluan marketing, biasanya setiap 2 tahun sekali produk itu merejuvenate, membuat image baru, membuat logo baru, membuat komposisi warna baru. Itu tetap bisa terlindungi gitu. Ya, jadi namanya aja. Jadi memang kalau kita mau memiliki perlindungan yang paripurna, kita pecah-pecah bagian-bagian tersebut, kita daftarkan masing-masing. Tapi terkadang saya juga menemukan ada klien-klien yang memiliki budget terbatas, oke, nggak masalah dengan dijadikan satu. Tetapi sangat saya sarankan saat dia ada perubahan logo, daftarkan lagi. Karena apa? Karena sifatnya merek itu seperti ini. Kamu mengajukan seperti bentuk tersebut tertentu. Saya ambil contoh logo BNI yang tadi saya ambil. Yang kamu ajukan itu yang diberikan hanya untuk itu.
tidak lebih luas dari itu. Jadi saat ada perubahan sedikit pun, perlindungan itu sudah tidak cocok lagi, istilahnya sudah lebih luas kan dari yang kita mintakan. Jadi itu harus diajukan. Gitu. Jadi kalau misalkan daftarnya masing-masing, masih kalau misalkan ada perubahan kayak warna, itu masih bisa updated lah Masih ya? bisa kita, iya. Jadi misalnya kayak logonya agak berubah sedikit, tadinya diem aja terus jadi senyum gitu ya. Nah, itu kan kita tinggal daftarkan aja si logo senyumnya gitu. Sedangkan komposisi yang lain dari merek itu sama. Oh iya iya. Jadi prosesnya tidak selama itu ya, Bu Karla, dibandingkan proses hampir sama, tapi maksudnya saat ada pergantian logo, tidak ada kekosongan perlindungan. Itu yang harus kita jaga gitu. Saya pernah mengalami gitu ya. Ada satu produk makanan, dia itu benar-benar mengadaptasi komposisi, warna, layout, tapi nama berbeda. Jadi untuk produk-produk tertentu, misalnya produk snacks, produk makanan, itu karena industri makanan itu kompetisinya sangat besar ya, maksudnya sangat ya hektik sekali, ya. Jadi makin hati-hati, harus makin hati-hati. Iya iya. Agak sulit ya ternyata sebenarnya menjalankan bisnis mikirin dari hak-haknya dia bukan lah ya. Iya, dan maksudnya hak kekayaan intelektual itu tidak bisa kita anggap, sudahlah yang penting dagang dulu. Nggak gitu loh. Ya udahlah yang penting bisnisnya jalan dulu. Jangan gitu loh. Ini hal yang harus kita pikirkan sebagai basis gitu. Kedepannya mau kita bawa kemana ini? Karena kalau kita udah punya merek, kita udah punya brand, itu kan berarti kita udah maksudnya kita udah harus mempunyai pandangan ke depan ini mau dibawa kemana gitu kan, sebab itu bisa menghasilkan uang semuanya. Berarti itu tadi kan 2 tahun ya Bu Karla tiap itu? Gini, kurang lebih 2 tahun. Dengan undang-undang yang baru sudah lebih cepat. Bisa diharapkan sekitar kurang sedikit dari 2 tahun. Tapi masih tergantung juga dengan kelas mana kamu masuk gitu loh. Karena untuk merek itu ada yang namanya klasifikasi barang dan jasa. Itu berlaku di seluruh dunia ya. Jadi misalnya kelas 30 itu kelas makanan, kelas 25 kelas pakaian. Itu adalah kelas-kelas yang cukup hektik gitu. Jadi terkadang proses pendaftarannya akan agak memakan waktu. Tergantung kelasnya lagi tadi yang tergantung kelasnya. Iya, terlebih juga karena ini agak teknis ya, tapi ini teman-teman perlu tahu bahwa Indonesia tuh sekarang semenjak dari 2017 akhir resmi di awal 2018 Indonesia sudah menjadi bagian dari Madrid Protocol. Jadi dengan Indonesia ikut di Madrid Protocol, merek itu tidak lagi harus masuk secara konvensional, tapi diatur dari WIPO. Nah, itu menambah volume gitu loh. Makanya sebelum kita masukkan merek, saya sangat sarankan ke teman-teman untuk kita melakukan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu, terutama untuk local client ya, untuk klien-klien lokal. Jadi dengan diperiksa, itu kita bisa memetakan persoalan di awal. Oh, kalau kita mau pakai namanya ini, ternyata ada penghalang seperti ini loh, dan kansnya bagaimana, itu nanti saya bantu gitu. Itu adalah bagian dari tugas saya. Oke. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang udah keburu jalanin dan udah ternyata ada namanya dipatenin orang lain, mungkin nanti bisa konsul ke CAS aja ya, Bu? Ya boleh. Nanti kita bisa cari solusi sama-sama. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut setelah ini. Oke. Terima kasih, semoga terjawab untuk pertanyaan tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Alvin. Bagaimana dengan pendaftaran merek yang sama, tetapi beda bidang usahanya? Itu apakah masih bisa dilanjutkan, Bu Karla, untuk pendaftarannya? Gini, bidang usahanya berbeda tapi masih memiliki satu benang merah yang sama nggak? Misalnya, saya bikin roti mereknya Carla, kelas 30. Terus kelas 30 ini kan makanan. Makanan itu kan punya korelasi erat dengan kedai, dengan restoran. Makanan lah ya. Iya. Nah,
Biasanya ada pemeriksaan namanya cross class. Jadi merek yang di kelas 30 itu nanti juga diperiksa apakah ada yang sama di kelas-kelas yang berkorelasi. Misalnya di kelas 43 ya. Jadi sepanjang mereknya yang sama tapi tidak saling berkorelasi dan intinya tidak akan membuat kebingungan publik, tidak akan membuat publik untuk ternyata ini dan ini saling berhubungan. Jadi tidak membuat publik bingung, ini apakah barang ini asalnya dari si ini, gitu. Namanya public mislead, itu bisa. Misalnya, saya ambil contoh, saya bikin roti tadi ya, mereknya Carla di kelas 30. Lalu ada salon kecantikan di kelas 44, namanya Carla juga. Itu boleh, nggak apa-apa. Karena benang merah bisnis kita benar-benar berbeda. Jadi walaupun misalkan nama sama, logo beda, tapi kalau masih ada benang merahnya tidak bisa ya, bukanlah berarti ya? Sebaiknya tidak. Nah itu ya, jadi sebaiknya kita akan pikirkan ulang. Misalnya nama sama, nah kita juga harus lihat ini latar belakang namanya itu apa. Apakah ternyata latar belakangnya nama Carla itu adalah nama yang punya? Oke, nggak masalah. Atau apakah nama yang kita gunakan itu sebenarnya adalah kata-kata umum tapi yang diberikan kata tambahan, jadi sifatnya khusus. Itu nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Begitu ya, teman-teman. Jadi itu berarti kalau misalkan tahu atau enggak udah ada namanya itu bisa cek di mana sih Bu Carla? Ada website nggak sih atau? Ada websitenya. Tapi saya sangat sarankan gini, website ada, tapi ada gap waktu paling tidak 3-4 minggu antara yang tersedia secara publik, yang maksudnya accessible by public, sama yang secara khusus bisa kita lakukan. Nah, gap itu sangat mengganggu gitu. Maksud saya bisa-bisa apa yang kita sudah cek ternyata hasilnya tidak valid gitu karena ada gap 3-4 minggu itu. Bayangkan sekarang ini di kantor merek itu dengan Indonesia masuk menjadi bagian dari negara yang mengaksesi Madrid Protocol bisa sekali masuk 10.000 merek. Banyak loh. Banget ya. Iya, dan maksudnya di antara merek-merek itu kan bisa aja, maksudnya peluangnya ada gitu untuk yang sama atau mirip gitu. Dan nah sebab kalau karena merek itu adalah sistem perlindungannya first to file, jadi begitu kita udah masukin duluan nih, misalnya saya kan tadi merek roti saya Carla ya, terus udah gitu ada roti juga mereknya Carlo. Itu yang merek Carlo, walaupun saya belum melakukan tindakan hukum apapun, saat diperiksa itu akan ditolak oleh kantor merek. Karena saya udah masuk duluan. Iya. Susah ya. Iya, karena klaim ini ya. Ya, itu makanya saya sangat sarankan tuh teman-teman kalau misalnya mau masuk merek, itu kita periksa dulu. Karena apa? Pemeriksaan itu sangat esensial, sangat penting gitu loh. Supaya apa? Kita tahu loh ke depannya itu bagaimana gitu loh. Kita tahu persoalan apa yang ada di depan kita. Jadi kita bisa berpikir, oke, kalau gitu saya mungkin lebih baik saya tidak pakai merek ini. Mungkin saya ganti, saya tambahin kata apa gitu jadi daya pembeda. Kita bisa bantu untuk periksa, kita kasih analisa, dan saya akan juga bisa tawarkan solusi. Gimana kalau ditambahin ini? Gitu. Jadi maksudnya saya nggak akan bilang, yaudah nggak bisa, cari lain. Ya enggak. Gitu. Kadang-kadang kan merek itu mungkin memiliki background tertentu, ada nilai historis kah? Gitu. Iya. Jadi bagi yang mau mendaftarkan hak paten atau hak cipta atau hak mereknya, bisa konsul dulu juga ya, berarti ke CAS. Boleh dengan senang hati teman-teman, please ngobrol-ngobrol sama saya. Ada di sini juga teman-teman saya bisa bantu. Ada Pak Ronald, ada Bu Tessa yang bisa diajak ngobrol. Tidak selalu harus sama saya. Jadi kita bisa bantu, kita dengan senang hati bantu dan maksudnya itu free loh gitu. Kita cuma ngobrol. Saya nggak akan charge. Itu benar-benar saya kepengen teman-teman bisa ngerti,
bisa akhirnya memutuskan sesuatu yang tepat untuk bisnis teman-teman. Ini untuk media sosial kita, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut mengenai hosting atau server atau mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, kayak belum tahu nih hosting itu apa sih, domain itu apa sih, teman-teman bisa langsung aja ke deop.com dan chat ninja support kita dan tanya-tanya aja. Ninja support kita sangat friendly dan baik-baik semua. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk chat. Lalu kalau misalkan kalian mau tutorial terkait SEM, SEO, bagaimana cara memulai bisnis, atau bagaimana cara membuat website, kalian bisa langsung aja ke YouTube kita di Dewa Web. Lalu ini media sosial untuk Dewa Talks, dewatalks.com untuk melihat, back lagi dong, dewatalks.com untuk melihat jadwal-jadwal webinar selanjutnya juga, atau webinar yang sebelumnya pernah dilaksanakan, itu ada tayang ulangnya di sana. Kalian bisa klik di sana, dan kalau misalnya kalian mau daftar ke next webinar, bisa langsung aja ke dewatalks.com. Lalu kita ada Facebook Dewa Talks Official, dan juga Instagram kita di @dewatalksofficial. Next, Delvina. Nah, ini kita juga ada grup komunitas melalui WhatsApp, Telegram. Di WhatsApp dan Telegram ini kita akan share informasi updated mengenai webinar selanjutnya. Lalu kalau misalkan kalian kalau misalkan dari kita udah kirimin sertifikat ataupun materi, kita juga akan update melalui grup ini. Jadi kalau misalkan kalian tertarik masuk, bisa langsung aja scan QR code-nya atau klik link yang di-share oleh tim aku di chat. Next, Delvina. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalkan urusan hosting dan website, jangan lupa ke Dewa Web aja ya, teman-teman. Cari hosting yang aman, Dewa Web. Oke, Bu Carla mungkin sebelum aku menutup webinar hari ini, dari Bu Carla ada penutupan untuk bagi teman-teman yang sedang menjalankan bisnis dan mungkin baru mau tahu lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual. Penutup itu, Bu Carla. Oke, teman-teman sekalian, sebagai penutup saya hanya mengingatkan bahwa jangan pernah menganggap enteng kekayaan intelektual, karena kekayaan intelektual itu adalah identitas, adalah wajah dari bisnis Anda. Jadi sebelum bisnis Anda menjadi besar, Anda harus lindungi dulu kreasi Anda. Jangan berpikir besar atau kecilnya, tapi yang penting itu adalah bisnis kita. Yang penting kita melindungi bisnis kita itu. Dan yang kedua, dengan senang hati saya akan membantu teman-teman untuk memberikan konsultasi gratis. Karena misi saya adalah saya ingin orang Indonesia itu menjadi orang-orang kreatif yang sadar akan haknya. Saya percaya orang-orang Indonesia itu orang-orang yang kreatif semuanya, orang-orang yang memiliki jiwa inventor semuanya. Tetapi saya masih melihat bahwa kesadaran orang Indonesia untuk melindungi dan menyadari bahwa betapa kekayaan intelektual itu bisa memberikan pendapatan dan lain-lain itu masih rendah. Jadi jangan segan untuk menghubungi saya untuk bentuk konsultasi apapun, lewat email lebih baik sih. Terima kasih Bu Carla atas kesempatannya juga dari CAS Indonesia mau sharing-sharing di webinar Dewa Talk. Terima kasih. Hari ini mendapatkan ilmu baru lagi nih mengenai kekayaan intelektual, karena ini baru pertama kali nih mengenai kekayaan intelektual Bu Carla. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama webinar hari ini Bu Carla, atau dari teman-teman hari ini. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di webinar selanjutnya Bu Carla yang tadi. Pastinya dengan bisa senang diskusi hati. lebih lanjut. Oke. Pastinya dengan senang hati. Cari hosting yang aman, Dewa Web.